Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman untuk melanjutkan pengisian dokumen PMM. Nah, di mana Bapak dan Ibu dalam hal membuka PMM ini yang harus kita kerjakan adalah kita login dulu dengan Google. Jadi dengan login dengan Google ini kita menggunakan akun Belajar ID. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang susah mencari akun Belajar ID boleh diminta bantuan kepada Bapak Ibu operator sekolahnya masing-masing. Nah, jadi Bapak dan Ibu Gmail biasa dengan Gmail akun Belajar ID ini berbeda. Ya, jadi nanti pada materi ini saya akan jelaskan bagaimana bedanya. Ya, jadi akun Belajar ID ini langsung dibuat oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, sedangkan Gmail biasa kita bisa buat sendiri. Nah, jadi pertama-tama Bapak dan Ibu, kita harus login dulu dengan membuka Google. Ya, Google. Membuka Google itu kita buka di layar desktop kita masing-masing. Di sini tertulis adalah Google Chrome. Kita klik 2 kali. Nah, jadi kalau kita sudah pernah login dengan email kita, maka muncul seperti ini. Di sebelah kanan atas ini ada foto profil saya. Ya, atau kalau belum kita buat foto, maka yang tertulis di sini adalah huruf awal nama kita. Nah, jadi karena sudah login dengan Gmail biasa di sini, maka seharusnya saya login dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, jadi saya klik di gambar ini atau di nama ini, kemudian saya scroll ke bawah atau saya tarik ke bawah karena di sini banyak Gmail yang sudah saya buka karena kebetulan saya juga sebagai operator, maka ada siswa yang saya aktifkan Gmailnya. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita tekan gambar login ini. Ya. Nah, yang pertama diminta adalah email. Nah, email yang kita masukkan di sini adalah email Belajar ID. Jadi karena saya lupa, maka saya copy dari dokumen saya. Ini saya copy. Nah, jadi ini yang membedakan email biasa dengan email Belajar ID. Jadi dimulai dari penulisan add ini. Add di sini lanjut dengan guru.sd.belajar.id. Jadi kalau kita guru SMP maka tertukar SD ini jadi SMP. Nah, setelah kita memasukkan email, maka selanjutnya kita tekan tombol selanjutnya. Nah, setelah itu dimintanya adalah masukkan sandi. Berarti sandi itu sandi yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini sudah pernah saya login dengan ini. Saya copy, saya paste di sini. Setelah ini, maka kita tekan selanjutnya. Kemudian katanya di sini adalah selamat datang di profil baru Anda. Nah, itu artinya bahwa sudah bisa login kita. Kemudian kita tekan berikutnya. Nah, jadi tampilan pertama pada akun Belajar ID adalah ini logo Merdeka Mengajar, ya. Nah,
bagaimana cara kita untuk membuka PMM? Maka Bapak dan Ibu mengklik di atas ini, di pencarian ini, di garis ini. Kemudian kita ketik di sini adalah PMM. Jadi cuma 3 huruf Bapak dan Ibu, kita enter. Nah, jadi Bapak dan Ibu setelah muncul seperti ini, yang kita pilih adalah yang paling atas ini, yang tulisannya Platform Merdeka Mengajar. Itu adalah singkatan dari atau kepanjangan dari PMM, adalah Platform Merdeka Mengajar. Kita klik Bapak dan Ibu. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, maka kita cari tombol di sebelah kanan atas ini, buka PMM. Kita klik. Nah, ada perintah lagi meminta kita untuk masuk, maka kita tekan tombol masuk. Nah, jadi kita ikuti saja petunjuk Bapak dan Ibu. Jadi karena ini masuk kita pada akun belajar ID kita, kita klik akun ini. Nah, yang kemudian kita tekan continue. Nah, ini dia tampilannya Bapak dan Ibu. Ya, tampilannya Bapak dan Ibu. Ini adalah menu-menu yang ada dalam PMM ini. Jadi artinya Bapak dan Ibu di sini, misalnya kalau kita mengikuti pelatihan mandiri ini, di sini ada topiknya. Sedangkan kalau kita mengikuti webinar melalui komunitas belajar, maka ada di sini. Nah, yang kita kerjakan sekarang adalah pengelolaan kinerja. Di mana pengelola kinerja itu, itulah yang menjadi tugas kita Bapak dan Ibu untuk mengisi dokumen. Nah, kita klik di sini pengelolaan kinerja. Nah, setelah kita terbuka seperti ini Bapak dan Ibu, maka kita klik guru. Karena saya sebagai guru, maka saya klik guru. Berbeda kalau misalnya kepala sekolah, ada dua pilihan di sini. Ada sebagai pegawai dan ada sebagai penilai. Jadi karena kita sebagai guru, maka hanya satu tombol yang ada di sini adalah sebagai pegawai. Maka kita klik di sini. Nah, jadi ada tiga yang kita kerjakan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah praktik kinerja. Praktik kinerja ini adalah kegiatan yang kita laksanakan di observasi kelas. Nah, sedangkan pengembangan kompetensi ini adalah kegiatan yang kita ikuti di pelatihan mandiri. Nah, jadi apa saja sertifikat yang sudah kita ikuti itu, maka kita muatkan di sini nanti yang awalnya pada perencanaan adalah 32 poin. Nah, sedangkan yang ketiga adalah jika ada tugas tambahan kita di sekolah, maka ada laporan tugas tambahan itu, misalnya wali kelas. Nah, dalam tugas tambahan ini ada laporan wali kelas, ya. Jadi misalnya kegiatan ini dimulai dari Januari sampai dengan bulan Juni kegiatan wali kelas itu. Maka kita susun laporannya, maka kita muat nanti di sini dal. Nah, jadi pekerjaan kita sekarang adalah praktik kinerja, di mana kita klik tombol cek praktik kinerja ini, maka di sini Bapak dan Ibu ada beberapa tombol. Yang pertama-tama adalah
mengisi dokumen persiapan. Nah, setelah ini nanti Bapak dan Ibu akan di tombol kedua ini atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai jadwal. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, setelah Bapak Kepala Sekolah atau atasan kita mengisi rubrik observasi, maka baru kita bisa melanjutkan dokumen tindak lanjut. Nah, jadi karena belum kita mulai, maka belum muncul, tidak boleh atau tidak bisa kita melampaui. Jadi harus melalui prosedur ini. Jadi kita mulai dari isi dokumen. Nah, jadi artinya Bapak dan Ibu sepertinya bergantian kita dengan Bapak Kepala Sekolah atau atasan kita. Jadi setelah kita lagi mengisi dokumen di sini, maka Kepala Sekolah melaksanakan pembinaan kinerja atau pelaksanaan tidak lanjut. Nah, setelah Kepala Sekolah melaksanakan tindak lanjut ini, maka kita masuk pada mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi, di sini nanti Bapak dan Ibu setelah kita mengisi ini, maka presentase di belakang ini, di sini adalah 75%. Nah, jadi setelah nanti Bapak Kepala Sekolah menilai refleksi tindak lanjut ini, maka persentase di belakang ini pada pelaksanaan praktik kinerja ini jadi 100%. Nah, kita mulai dari pengisian persiapan atau persiapan pengisian observasi kelas. Yang pertama adalah kita mengisi dokumen. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada perilaku yang harus kita checklist di sini. Makanya kita baca apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita pilih salah satu pada observasi kelas ini atau pada tingkat target perilaku ini, sehingga itu nanti yang kita laksanakan pada saat observasi kelas. Kita pilih seperti contoh nomor 1 ini. Yang pertama ini. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Nah, dari target perilaku ini Bapak dan Ibu, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, apa upaya kita untuk mempelajari daripada target yang kita pilih ini? Jadi di sini sudah saya siapkan. Ini ada beberapa poin yang saya pelajari, yang mau saya pelajari. Nah, ini ada 3 poin yang saya upayakan. Yang pertama, menggunakan pre-assessment atau tes awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik sebelum memulai pelajaran baru. Kedua, mengajak peserta didik berdiskusi dan tanya jawab apa yang sudah mereka ketahui tentang topik yang akan diajarkan. Nah, kapan waktu pelaksanaannya atau observasi kelasnya sesuai dengan yang telah didiskusikan dengan atasan. Jadi wajib kita memberikan atau berdiskusi dengan atasan kapan kita akan melaksanakan. Jadi karena ini sudah bulan Juni, jadi kita tidak bisa memilih tanggal di bawahnya. Karena ini tanggal 7, maka saya akan melaksanakan besok, tanggal 8 Juni. Saya pilih. Nah, jenjang apa
kita mengajar itu atau melaksanakan observasi itu. Misalnya jenjang SD. Nah, di sini kita pilih SD. Di sini sudah ada pilihan Bapak dan Ibu, di mana kita melakukan observasi itu. SD, karena saya jadi tadi adalah SD. Jadi saya mengajar ini di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 5. Nah, apa mata pelajaran atau modul ajar yang telah saya buat? Jadi modul ajar ini Bapak dan Ibu yang sama dengan katanya ke sebelum kurikulum merdeka adalah RPP. Nah, saya pilih di sini karena yang telah saya buat adalah mata pelajaran IPAS. Nah, jadi saya ketik saja di sini IPAS. Jadi saya pilih di sini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu adalah kepanjangan daripada IPAS. Nah, catatan lain atau opsional. Jadi catatan saya untuk mempermudah saya isi di sini jam observasinya. Jadi saya mulai dari jam berapa. Jadi saya tulis di sini jam 7.30 sampai dengan selesai, ya. Nah, yang terakhir adalah mengunggah dokumen, di mana dokumen itu dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, jadi yang telah saya siapkan tadi adalah satu kali pertemuan modul ajar IPAS. Jadi saya unggah di sini. Jadi makanya Bapak dan Ibu diperhatikan dokumen yang kita unggah itu maksimal 10 megabyte. Ya, jadi kalau lebih maka usahakan dikurangi. Jadi saya unggah dokumen. Ya, jadi saya cari di mana tempat saya menyimpan dokumen saya tadi di sini. Nah, ini modul ajar yang telah saya buat. Jadi kita pilih di sini lalu open. Nah, kita tunggu sampai sudah. Jadi di sini adalah kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan maka checklist pernyataan ini. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Berarti kita setuju ini. Kemudian kita kumpulkan. Nah, jadi ini. Nah, jadi artinya Bapak dan Ibu, karena belum lagi disetujui atau kepala sekolah mengisi rubrik penilaian, maka belum aktif ini, hanya sampai di sini yang aktif. Nah, jadi kita konfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kita akan observasi pada tanggal 8 Juni 2024. Ya. Jadi nanti Kepala Sekolah akan mengisi rubrik penilaian atau rubrik daripada observasi. Nah, jadi kita cek di bagaimana presentasi setelah kita mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, jadi sudah 25 yang tadi dari 0%. Nah, sehingga kita tunggu waktu tanggal 8 Juni. Jadi artinya kita tunggu waktu dari Bapak Kepala Sekolah, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu setelah saya konfirmasi dengan kepala sekolah dan para kepala sekolah telah menilai dan memberikan ranting observasi atas pelaksanaan observasi saya, maka saya cek di akun di PMM saya, kemudian saya pilih lagi guru sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak dan Ibu karena atasan saya sudah menilai, maka bertambah nilai jadi 50%.
Nah, jadi langkah selanjutnya, maka saya akan mengisi dokumen eh, tindak lanjut, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi di sini eh, hanya sampai di sini warna birunya. Nah, jadi sekarang sudah kita bisa mengisi isi dokumen. Nah, jadi ini catatan dari atasan saya mengatakan di sini, ranting saya di sini adalah dilakukan dan efektif. Nah, jadi apa yang harus atau rekomendasi dari atasan saya? Ya, jadi di sini dia rekomendasinya supaya saya menggunakan teknologi pendidikan dengan benar, pengembangan profesional berkelanjutan, refleksi diri dan evaluasi, dan kolaborasi dan berbagai praktik terbaik. Nah, itu adalah rekomendasi yang dianjurkan oleh atasan saya untuk ke depan. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, jadi di sini yang dia pertanyaannya dalam mengisi dokumen ini, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, jadi di sini bisa kita menjelaskan beberapa tantangan, ya, atau eh, kesulitan dalam eh, observasi tadi yang telah kita laksanakan. Jadi di sini tadi saya telah eh, menyusun. Nah, jadi eh, ada beberapa poin yang saya muat dalam eh, refleksi ini. Ya. Jadi misalnya contoh yang pertama, saya menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kedua, sebelum memberikan penjelasan, saya melakukan pemetaan terhadap pemahaman awal peserta didik dengan cara bertanya atau menggunakan pretest dan selanjutnya. Nah, sekarang apa tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Jadi, tujuan daripada tindak lanjut ini yang telah saya buat adalah sini telah saya buat ada 4 poin. Yang pertama, memastikan setiap penjelasan materi mudah dipahami oleh semua peserta didik. Yang kedua, memberikan contoh yang lebih relevan dan konsekuensial dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Itu tujuan. Nah, apa upaya? Jadi dari kegiatan dari atas ini, apa upaya yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut tersebut? Maka saya isi di sini. Nah, apa upaya itu? Saya telah menyusun di sini biar cepat untuk mengisi. Di sini contoh melakukan review terhadap materi ajar untuk memastikan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta menyediakan glosarium untuk istilah-istilah teknisnya mungkin sulit. Nah, jadi kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, aksi tindak lanjut berarti tadi sudah ada jadwal sebenarnya, tapi karena waktu ini sudah kepepet, maka kita upayakan dalam bulan Juni ini. Nah, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, jadi upaya yang saya laksanakan di sini adalah saya pilih di sini, saya eh, lebih memilih untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Jadi bisa saya mengikuti pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri ini ada di tombol tadi PMM itu. Nah, jadi sehingga saya izin kepada atasan
untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Ya. Nah, jadi di sini apa tujuan dari tindak lanjut yang ingin Anda lakukan? Untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Pilihlah minimal satu tujuan tindak lanjut. Berarti minimal, berarti boleh dua, boleh tiga. Jadi saya pilih yang satu ini, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didiknya. Jadi modul pelatihan yang kita ikuti nanti maka kita cari di PMM, misalnya kreativitas dan inovasi. Nah, jadi kita nanti cari di PMM pelatihan mandiri yang berjudul kreativitas dan inovasi. Nah, kapan Anda mempelajari di PMM? Nah, jadi kita akan mempelajarinya karena waktu kita karena ini sudah bulan Juni, maka kita melaksanakannya pada bulan Juni ini. Nah, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Nah, tetap kita izin. Ya, itu hanya contoh daripada jawaban saya. Jadi, Bapak dan Ibu boleh memilih. Jadi, di sini ada 5 pilihan yang dukungan yang dari atasan kita, ya. Nah, atau dukungan untuk mendukung kegiatan observasi ini. Setelah ini maka kita kumpulkan. Kumpulkan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita kumpulkan maka menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut sehingga kegiatan setelah ini adalah pelaksanaan tindak lanjut oleh atasan. Jadi atasan nanti jadi melakukan penilaian atas tindak lanjut yang kita buat ini. Nah, jadi kita konfirmasi dan menunggu dari atasan kita. Jadi setelah atasan kita melakukan penilaian, maka kita kembali pada akun kita masing-masing, yang kemudian kita klik lagi pengelolaan kinerja. Jadi tetap seperti tadi kita tekan guru sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena kepala sekolah sudah menilai, maka meningkat dari 50 tadi menjadi 75%. Nah, setelah 75%, apa langkah selanjutnya yang kita kerjakan Bapak dan Ibu? Kita cek praktik kinerja. Nah, ini satu lagi kegiatan kita Bapak dan Ibu. Ini ya. Jadi sudah aktif isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, apa saja yang menjadi pertanyaan di dalam refleksi tindak lanjut ini? Mari kita buka Bapak dan Ibu. Isi dokumen. Nah, setelah isi dokumen, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa pertanyaan. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, sedangkan tujuan tindak lanjut tadi yang telah kita isi dari tadi adalah memastikan setiap penjelasan materi mudah dipahami oleh semua peserta didik. Memberikan contoh yang lebih relevan. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa inspirasi kita? Apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Jadi Bapak dan Ibu telah saya susun di sini, tinggal saya copy. Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu telah saya buat, maka saya paste di sini.
Ini contoh yang telah saya buat untuk pribadi saya, Bapak dan Ibu. Misalnya, inspirasi yang bisa saya ah, dapatkan, misalnya mengikuti pelatihan dan workshop tentang teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif. Jadi, sebenarnya di dalam PMM itu dengan mengikuti pelatihan mandiri sudah ada sebenarnya Bapak dan Ibu. Mencari kolaborasi dengan rekan guru untuk merancang dan melaksanakan proyek pembelajaran berbasis proyek. Nah, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Yang menjadi perubahannya adalah ah, mungkin dari sebelumnya ah, kekurangan peningkatan keterlibatan. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus melibatkan peserta didik, ya, agar termotivasi dalam pembelajaran. Itu contoh Bapak dan. Jadi ada beberapa nah, yang telah saya buat di sini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada tiga tantangan paling sulit. Ya, jadi apa tantangan Bapak dan Ibu waktu melakukan observasi atau tindak lanjut ini? Nah, jadi yang menjadi tantangan saya adalah ini yang menjadi eh, persoalan pada masa teknologi sekarang ini, Bapak dan Ibu, yang saya hadapi. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau internet di rumah mereka. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa di daerah-daerah kita 3T ini ya memang rata-rata seperti ini yang terjadi dalam pembelajaran teknologi ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah beberapa dokumen yang kita isi dan yang paling terakhir adalah bagaimana rencana. Ya, jadi rencana saya setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama, ini Bapak dan Ibu, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Yang pertama, menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk cetak. Jadi karena eh, susah siswa dalam teknologi, maka kita buat materi dalam bentuk cetak. Ya. Nah, jadi setelah kita mengisi ini Bapak dan Ibu, ya, maka kita kumpulkan. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu untuk mengisi praktik kinerja, pekerjaan kita sebagai guru adalah selesai. Jadi kita kembali ke beranda, kita refresh karena ini masih 75. Nah, jadi Bapak dan Ibu kenapa hanya 75 ini? Jadi karena setelah kita mengisi rencana tindak lanjut, maka atasan kita akan menilai kembali uh, tindak lanjut kita. Jadi kita konfirmasi kepada atasan untuk menilai kembali apa yang telah kita isi dalam uh, praktik kinerja ini atau dalam uh, refleksi tindak lanjut. Ya, kita menunggu dari atasan. Lanjut Bapak dan Ibu, jadi kami telah berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah bahwa uh, beliau telah menilai refleksi tindak lanjut saya, maka saya coba buka lagi di pengelolaan kinerja, guru sebagai pegawai. Nah, Bapak dan Ibu sudah 100%.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, demikian cara mengisi dokumen pada PMM. Semoga Bapak Ibu dapat mempelajarinya dan saya rasa banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kami mohon maaf dan semoga ke depan kami bersemangat lagi untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengisi dokumen pada platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Yahoo!